Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten Detail Kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, referensi, easter egg, parodi, dan segala macam hal yang menurut gue worth it untuk dibahas sebagai detail. Di video kali ini, gue datang membawakan detail dari salah satu anime favorit gue di musim summer kemarin, yaitu Shikanoko no Kono Kokoshi Tantan, anime komedi parodi brain rot tentang cewek rusa random dan cewek pirang polos. So ini dia detail kecilnya. Pertama, mari kita buka konten ini dengan semua referensi yang ada di opening anime Shikanoko. Referensi pertama ada di judul opening anime ini yang berjudul Shikairo Days, yang mana judul ini merefer ke opening anime Gurren Lagann yang berjudul Sorairo Days. Referensi kedua, scene lompat di opening. Sebagai anime parodi, bisa dibilang ini adalah scene wajib yang harus ada di openingnya. Soalnya detail ini pernah disinggung di anime Bocchi the Rock, kalau anime yang openingnya nampilin orang lompat adalah anime Legend. Referensi ketiga, scene Koshitan baku hantam dengan rusa, merefer ke anime Hokuto no Ken, yaitu di scene ini, scene ketika Kenshiro bertarung melawan Shin. Referensi keempat, tepat setelah kalah melawan rusa, kita diperlihatkan Koshitan yang terkapar dan muncul tulisan You Dear, yang berarti kamu rusa. Scene ini merefer ke game Dark Souls, yaitu momen ketika player mati di dalam game dan muncul tulisan You Died yang berarti kau mati. Berhubung gue main semua seri Dark Souls, gue tahu secara spesifik scene ini merefer kemana. Kalau dilihat dari latar tempatnya yang seperti lorong dengan bangunan penuh tumbuhan merambat, sepertinya background scene ini merupakan parodi dari salah satu lokasi di game Dark Souls 1, yaitu bagian bawahnya Undead Burg. Referensi kelima, scene rusa yang lagi berdiri di atas air dengan background langit biru, kemungkinan besar merupakan parodi dari opening pertama anime Tokyo Ghoul, yang memang sebagian besar openingnya nampilin gambar langit biru. Nah itu tadi, 5 referensi yang ada di opening anime Shikanoko. Gua nulis skrip ini tuh sudah hampir 1 lembar, dan kita baru ngomongin openingnya doang. So pegangan, karena konten ini bakalan panjang. Detail pertama, di bagian awal episode 1, kita diberitahu mengenai masa lalunya Koshitan yang dulunya pernah jadi preman, karena dia terlalu sering baca manga shonen. Dan di belakang Koshitan muncul gambar mas-mas preman yang adalah karakter Miki dari anime Tokyo Revengers. Lalu setelah dari sini, gambar mas-mas ini muncul lagi di dalam kamarnya Koshitan di episode 6. Detail kedua, ketika pertama kali bertemu Shikanoko, Koshitan sangat terkejut ketika melihat ada orang yang tergantung di tiang listrik. Dan di sini Koshitan menyebutkan beberapa nama yang pasti familiar di telinga kalian, yaitu Conan dari anime Detektif Conan dan Hajime dari anime The Kindaichi Case File. Detail ketiga, masih ngomongin soal Koshitan yang kaget ngelihat Shikanoko. Di sini Koshitan heran bukannya cuma rusa jantan yang punya tanduk, dan dia mengira kalau Shikanoko adalah Uma, atau mungkin dia adalah monster dari organisasi jahat. Nah, di bagian ini ada 3 detail sekaligus. Pertama, untuk perkara rusa jantan yang punya tanduk, itu memang benar. Akan tetapi, ada satu spesies rusa yang betinanya juga punya tanduk, dan itu adalah reindeer atau rusa kutub. Kedua, ngomongin soal Uma, anime ini punya suatu jokes yang selalu dipakai berulang-ulang, yaitu kalau ada orang yang sebut Uma, maka di saat yang bersamaan harus ada yang sebut Shika. Makanya ketika Koshitan sebut Uma, muncul gambar dan tulisan Shikanoko di samping tulisan Uma. By the way, buat yang nggak tahu, kata Uma di scene ini merupakan singkatan dari Unidentified Mysterious Animal alias makhluk misterius. Hal yang serupa juga sempat muncul di episode 5 ketika Koshitan dan Shikanoko lagi minum boba. Di sini Shikanoko sebut kata Uma yang merupakan plesetan dari umai yang berarti enak, tapi disambung sama rusa yang lagi lewat dengan ngomong Shika. Scene lainnya muncul di episode 6 ketika Bashame dan Shikanoko lagi makan, dan Bashame sebut kata Uma sementara Shikanoko sebut kata Shika. Ada 2 alasan kenapa 2 kata ini selalu disandingkan. Pertama, kata Uma dalam bahasa Jepang berarti kuda. Berhubung anime ini fokusnya ke rusa, makanya anime ini tidak terima ketika ada nama binatang lain yang disebutkan. Alasan kedua, kata Uma dan Shika dalam bahasa Jepang kalau digabung mempunyai arti bodoh, sebuah kata yang sangat cocok untuk menggambarkan seluruh isi anime ini. Dan detail ketiga, organisasi jahat yang Koshitan maksud di sini merefer ke Kurocho dari series Kamen Rider, yaitu Shocker Combat Man. Pindah ke episode 2, di bagian awal episode, kita diperlihatkan Koshitan yang lagi berjalan menuju ke ruangan klub rusa, dan Koshitan berhayal minum teh sambil baca buku di ruangan klub. Dan buku yang Koshitan baca di sini adalah majalah shoujo yang disebut Besatsu Friends. Setelah dari sini, kita diperlihatkan ruangan klub rusa yang diserang oleh sosok tidak dikenal. Shikanoko kemudian merespon serangan itu dengan berubah jadi macho, dan dia ngomong sesuatu ke Koshitan. Tapi Koshitan membalas dengan ngomong kalau dia terlahir di era Heisei yang damai. Nah, kalimat ini punya satu referensi yang lumayan unik. Seperti yang gue sebutkan di awal, salah satu referensi yang ada di opening anime Shikanoko adalah referensi anime Hokuto no Ken. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau Shin Shikanoko yang jadi macho di sini merefer ke art style anime Hokuto no Ken pada masa itu. Nah, ada alasan kenapa Koshitan ngomong kalau dia tidak connect dengan Shikanoko dan ngomong kalau dia lahir di era Heisei. Ini karena era Heisei dimulai pada tahun 1989 sampai sekarang.
sekarang. Sedangkan anime Hokuto no Ken rilis pada tahun 1984 dan tamat pada tahun 1987, 2 tahun sebelum era Heisei dimulai. Berhubung Koshitan lahir di era Heisei yang mana pada saat itu anime Hokuto no Ken sudah tamat, makanya Koshitan sama sekali tidak connect dengan jok Shikanoko di scene ini. Setelah ketahuan kalau pelaku yang merusak ruangan klub rusa adalah adiknya Koshitan, kita pun diperkenalkan dengan karakter baru bernama Koshi Anko. Dan di sini Koshitan kaget ngelihat adiknya yang lagi pegang kunai. Koshitan kemudian ngomong ke Anko, "Apa kamu Iga, Koga, atau Hokage?" Kalimat ini sudah jelas merefer ke anime Naruto, yang mana kata Hokage merefer ke pemimpin dari desa Konoha. Tapi kalau mau kita tarik lebih jauh, ada 2 alasan lain yang mungkin bisa jadi alasan kenapa karakternya Anko identik dengan kunai. Pertama, di anime Naruto ada karakter yang juga namanya Anko, yaitu Mitarashi Anko yang berarti sirup kacang merah. Mirip-mirip seperti nama Koshi Anko yang juga merefer ke manisan, yaitu pasta kacang merah. Kedua, di anime Naruto ada karakter yang punya kata rusa atau shika di dalam namanya, yaitu Shikamaru. Jadi mungkin ini yang jadi alasan kenapa referensi Naruto bisa kebawa ke anime ini. Detail berikutnya, mungkin di antara kalian ada yang sama seperti gua, yang sama-sama mempertanyakan bagaimana bisa Shikanoko tergantung di depan ruangan klub. Padahal di sana tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk ngegantung perangkap. Tidak ada tiang, tidak ada atap, dan hanya ada langit kosong. Tapi setelah gua perhatikan baik-baik, ternyata ada tiang yang terpasang di atas atap ruangan klub, dan sepertinya tiang itu yang dijadikan sebagai tumpuan untuk ngegantung perangkap. Referensi berikutnya ada ketika Shikanoko bertanding melawan Koshitan di atas panggung. Di sini mereka saling adu kuis mengenai informasi pribadinya Koshitan, sampai-sampai ngebuat Koshitan jadi kayak begini. Nah, kalau kalian nonton anime dan muncul scene karakter yang memutih kayak gini, referensinya hanya satu, yaitu merefer ke scene kematian Joe dari anime Ashita no Joe. Pindah ke scene berikutnya, di sini kita sempat diperlihatkan Shikanoko yang terkena lemparan kunai, dan dia berhasil selamat berkat Shika Senbei yang dia taruh di kantong bajunya. Kita kemudian diperlihatkan detik-detik ketika Shikanoko taruh Shika Senbei ke dalam bajunya. Nah, kalau kalian nonton ulang scene Shikanoko yang jatuh dari perangkap di menit ke-11, di sini kelihatan kalau masih ada Shika Senbei ketika Shikanoko jatuh ke tanah. Tapi sesaat setelah dia ngangkat kepalanya, Shika Senbei yang ada di tanah langsung hilang. Lanjut ke episode ketiga. Di episode ini, kita diperlihatkan Koshitan yang lagi ngomong sama Rusa, karena dia mengira kalau Rusa itu adalah Shikanoko yang lagi nyamar, dan muncul scene ini. Scene muka Shikanoko yang keluar dari dalam rusa merupakan referensi dari film berjudul Total Recalls yang diambil dari scene ini. Masih mencoba ngobrol dengan si Rusa, di sini Koshitan datang membawa minuman boba, dan dari sini kita bisa tahu kalau Koshitan sepertinya suka minum boba. Buktinya di episode 1, kita sempat diperlihatkan gambar Koshitan ketika masih jadi preman, dan di sini terlihat kalau ada minuman boba di dekatnya. Sama sekali tidak tertarik dengan minumannya Koshitan, si Rusa yang diduga Shikanoko itu malah lebih tertarik dengan tanaman yang ada di dalam ruangan klub, dan Koshitan sangat terkejut ketika melihat tanaman miliknya digigit Rusa. Kita kemudian diberitahu kalau Koshitan sangat menyayangi tanaman yang dia rawat, sampai dia ngasih nama ke semua tanamannya. Dan nama tanaman yang digigit oleh si Rusa adalah Manjiro. Nah, nama Manjiro di sini merefer ke nama asli Miki dari anime Tokyo Revenger, yaitu Manjiro Sano. Referensi berikutnya ada ketika Koshitan joget di depan Rusa, dan salah satu gerakannya Koshitan terlihat sangat mirip dengan gaya jogetnya Peter Parker dari film Spider-Man 3. Setelah dari sini, kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Bashame Meme, karakter cewek yang suka banget makan nasi. Saking sukanya, di episode ini terlihat kalau Bashame sampai bawa rice cooker sendiri untuk ditaruh di ruang klub. Soalnya kalau kalian perhatikan, sebelum karakternya Bashame muncul, sama sekali tidak terlihat ada rice cooker di dalam ruang klub. Nah, sebelum mereka ketemu dengan Bashame, narator sempat ngomong kalau sekarang sudah masuk musim semi, dan sepertinya ini bukanlah ruang waktu Sazae-san. Kalimat ini merefer ke anime dengan episode terbanyak di dunia, yaitu Sazae-san. Anime yang punya ribuan episode, tapi tidak ada satupun karakternya yang bertambah tua. Nah, Sazae-san selalu jadi patokan ketika ngomongin anime yang semua karakternya tidak pernah bertambah tua. Contohnya anime Pokemon. Di episode ini juga, kita sempat diperlihatkan Shikanoko yang lagi baca manga, dan manga yang dia baca adalah versi manga Shikanoko volume 1. Di sini juga, kita sempat diperlihatkan Shikanoko yang berkali-kali ngomong Notsu. Nah, kalau kalian nggak tahu, alasan kenapa Shikanoko suka banget sebut kata Notsu, karena ini adalah permainan kata, di mana kata Notsu kalau disebut berulang-ulang malah terdengar seperti Suno, yang dalam bahasa Jepang berarti tanduk. Notsu, 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 Notsu.
Masuk episode 4, di episode ini kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Neko Yamada, karakter cewek pendek dengan rambut merah. Kita pun diberitahu kalau Neko Yamada sangat ingin mengalahkan Koshitan, akan tetapi dia selalu kalah ketika bersaing dengan Koshitan. Nah, meskipun karakter ini baru diperkenalkan di episode 4, tapi sebenarnya Neko Yama sudah sempat muncul sejak awal episode 1, yaitu ketika scene perkenalan Koshitan, dan kalian bisa nemu Neko Yama di 3 scene ini. Di episode 4 juga, kita diberitahu kalau Neko Yama sempat nonton acara kuis Koshitan yang ada di episode 2. Dan kalau kalian nonton ulang episode 2, kalian bakalan nemu ada satu karakter yang digambar berbeda. Karakter ini kelihatan sedang menaiki sesuatu, dan ada benda lancip di kepalanya. Karakter ini adalah Neko Yamada yang lagi nonton kuis sambil naik kursinya. Masih ngomongin soal Neko Yamada, ada satu jokes terselubung di nama karakter ini, yaitu nama Neko Yamada yang merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu Neko yang berarti kucing dan Yama yang berarti gunung. Nah, yang namanya gunung biasanya tinggi, tapi karakternya Neko Yamada malah pendek. Detail berikutnya ada ketika Tsubame pulang ke rumah dan masuk ke dalam kamarnya. Kalau kalian sadar, di kamarnya Tsubame terdapat boneka berbentuk burung walet. Ini karena dalam bahasa Jepang, burung walet disebut Tsubame. Ngomongin soal Tsubame, ada alasan kenapa karakternya Tsubame diceritakan ngefans sama Shikanoko. Dan alasan ini terhubung ke bagian awal episode 11. Di episode 11, kita sempat diperlihatkan Shikanoko yang lagi tidur. Dan kalau kalian perhatikan, burung yang bertengger di tanduknya Shikanoko adalah burung walet. Masih ngomongin soal detail nama, di episode ini kita diperlihatkan Koshitan dan Tanuki Koji yang terjebak di dalam gudang. Hal ini ngebuat Tanuki Koji jadi panik bukan main, sampai-sampai dia melayang di udara. Nah, ada alasan kenapa di scene ini Tanuki Koji diperlihatkan melayang. Ini karena nama lengkapnya Tanuki Koji adalah Kinu Tanuki Koji. Dan kata Kinu dalam bahasa Jepang mempunyai arti benang sutra. Berhubung sutra beratnya ringan, makanya Tanuki Koji diperlihatkan bisa melayang. Karena sudah terlalu panik, Tanuki Koji malah sembunyi di dalam apalah ini namanya. Dan ketika Shikanoko ngebuka barang itu, kita diperlihatkan Tanuki Koji yang dikelilingi jamur. Nah, kalau kalian sadar, sound effect ketika Shikanoko ngebuka barang ini terdengar sangat mirip dengan sound effect dari game Mario Bros. Masuk ke episode 5. Di episode ini, Koshitan pengen cari tahu soal tempat tinggalnya Shikanoko. Dia pun diam-diam mengikuti Shikanoko dari kejauhan, sampai akhirnya dia masuk ke dalam kebun binatang. Di sini ketahuan kalau Shikanoko ternyata punya kerjaan sampingan, yaitu berbaur dengan para rusa yang ada di kebun binatang. Sampai-sampai siluet Shikanoko juga ditaruh di papan informasi sebagai bagian dari atraksi kebun binatang. Shikanoko bahkan sampai ikut parade rusa yang diselenggarakan kebun binatang, di mana kita diperlihatkan Shikanoko yang diangkut oleh banyak rusa. Nah, scene Shikanoko yang jalan di atas rusa sambil diterangi cahaya emas merupakan referensi dari scene paling akhir di film Nausicaa, di mana di film itu kita diperlihatkan Nausicaa yang lagi jalan di tengah tentakel emas yang bercahaya, sama seperti Shikanoko yang jalan di atas rusa yang bercahaya. Lalu alasan kenapa di anime Shikanoko ada karakter nenek-nenek yang nangis sambil ngelihat Shikanoko jalan, dan alasan kenapa ada karakter bocah perempuan yang ngomongin soal bajunya Shikanoko, karena di anime Nausicaa memang ada karakter nenek-nenek yang lagi nangis ketika Nausicaa jalan di tengah tentakel emas, dan di sana juga ada karakter bocah perempuan yang ngomongin bajunya Nausicaa. Masuk ke episode 6. Di episode ini ada beberapa referensi dan detail yang menarik. Pertama, di episode ini ada bagian yang ngeliatin Koshitan lagi jalan bareng Shikanoko dan Bashame. Lalu ketika ngeliat kucing, Koshitan ngomong kalau kucing itu imut dan Shikanoko langsung ke trigger. Lalu setelah itu, Koshitan ngomong soal angin yang kencang, dan sekarang malah gilirannya Bashame yang ke trigger. Nah, alasan kenapa Bashame bisa ke trigger ketika Koshitan ngomongin soal angin, karena dalam bahasa Jepang nama Bashame mempunyai arti tunas pohon, dan yang namanya pohon koko haruslah kuat menahan hempasan angin. Kedua, di episode ini ada bagian atau satu segmen yang bercerita mengenai Shikanoko yang kepengen bikin band, dan segmen ini diberi judul Dear Club The Rock, yang mana judul ini sudah jelas merefer ke salah satu anime musik paling bagus yang pernah gue tonton, yaitu Bocchi the God. Ketiga, salah satu bagian di episode ini bercerita mengenai warna kulit Shikanoko yang berubah, dan di sini kita sempat diperlihatkan Shikanoko yang ngebuat wajah kayak gini. Nah, kalau kalian nemu karakter anime yang ngebuat wajah kayak gini, kemungkinan besar anime itu lagi merefer ke anime lain yang berjudul Golgo 13. Keempat, di bagian akhir episode kita sempat diperlihatkan Shikanoko yang lagi pose kayak gini. Sama seperti kasusnya Golgo 13 tadi, kalau kalian nemu karakter anime yang lagi pose kayak gini, kemungkinan besar karakter itu lagi meniru pose ikoniknya Gendo dari anime Evangelion.
kelima, masih di bagian akhir episode. Di sini kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Suci, karakter misterius yang bentuknya kayak gulungan tanduk kurusa. Di bagian ini, kita sempat diperlihatkan scene Suci yang menyentuh tangannya Neko Yamada, dan seketika Neko Yamada langsung suka sama Suci. Nah, scene ini mengambil referensi dari film E.T., yaitu momen ketika si alien menyentuh tangannya si anak kecil. Lompat ke episode 8, di episode ini, Koshitan, Koshian, dan Shikanoko lagi main permainan papan yang disebut Game of Dear Life, yang merupakan plesetan dari permainan papan bernama Game of Life. Nah, sebelum mereka main, kita sempat diperlihatkan scene perkenalan karakter yang dibuat seperti ini. Kalau kalian gak tahu, scene ini merefer ke scene perkenalan karakter dari trailer game Super Smash Bros. Di episode ini juga ada scene yang memperlihatkan Shikanoko sedang berjalan di tengah hutan dengan pakaian serba putih, dan musik yang terputar di scene ini merupakan cover dari musik di film Titanic yang berjudul Nearer My God to Thee. Lagu yang sama sebelumnya juga sempat dipakai di episode 2 ketika Shikanoko mati akibat tertusuk kunai dan arwahnya dibawa pergi oleh malaikat rusa. Pindah ke episode 9, episode ini bercerita mengenai festival olahraga, dan salah satu cabang olahraga yang dilombakan adalah lomba lari. Nah, di sini kita sempat diperlihatkan karakter nenek-nenek RGB yang lagi lari sambil nabrak rusa. Scene ini merupakan parodi dari game Mario Kart, yaitu ketika karakter kita menggunakan power up bintang dan ngebuat tubuhnya jadi warna-warni. Bahkan musik yang dipakai di scene ini juga kedengaran mirip seperti musik di versi gamenya. Episode ini juga sempat ada Shin Koshitan yang lagi joget buat nangkap Shikanoko, dan setelah itu muncul cahaya ilahi disertai dengan suara musik. Nah, scene aneh ini referensinya udah lumayan lama, yaitu merefer ke video 9 tahun lalu. Intinya, scene joget Koshitan ini merefer ke adegan joget komedian Jepang yang disebut Bambinos Danson Dance. Ini dia cuplikannya. Danson Gakuwani Softbank Konsa. Untuk episode 10, di bagian awal episode, kita diperlihatkan Shikanoko yang lagi kena alergi, dan Koshitan ngomong kalau itu adalah demam. Tapi Shikanoko tidak terima, dan dia ngomong kalimat ini. Nah, di sini Shikanoko sebut kata igiari, yang dalam bahasa Inggris dibaca objection. Kalau kalian dengar karakter anime sebut kata ini, apalagi kalau dia sebutnya sambil angkat tangan, maka itu artinya mereka lagi merefer ke salah satu kata paling ikonik di game Ace Attorney, yaitu objection. Masih tidak terima dengan alerginya, kali ini Shikanoko kerjasama dengan Neko Yamada untuk menghilangkan serbuk sari dari dunia. Lalu muncul scene ini yang merupakan parodi dari anime Gundam, tepatnya parodi dari scene ini. No Tokahun! No Tokahun! No Tokahun! No Tokahun! No Tokahun! No Tokahun! Referensi berikutnya ada ketika Shikanoko main ke klub merangkai bunga, dan dia ngebuat rangkaian bunga dengan menggunakan kepalanya. Lalu dia memberi nama rangkaian bunga itu dengan nama Tsunoto Shika. Mendengar nama tersebut, narator ngomong kalau nama itu mirip seperti lagunya Yonezu Kenshi, dan lagu yang dia maksud adalah lagu berjudul Umato Shika. Pindah ke episode 11, bagian awal episode ini bercerita mengenai Shikanoko yang lagi diburu oleh pemburu dan mereka berdua saling main petak umpet. Nah, di salah satu scene ketika si pemburu sedang melacak Shikanoko, kita sempat diperlihatkan scene POV-nya pemburu. Dan kalau kalian perhatikan tulisan yang ada di sebelah kiri, tulisan itu bukanlah sekedar tulisan random, melainkan itu adalah lirik lagu opening anime ini. Lalu, setelah berhasil memojokkan Shikanoko, mereka berdua pun akhirnya siap untuk bertarung. Dan sebelum mereka bertarung, si pemburu malah ngomong sesuatu dalam bahasa Inggris. Nah, kalimat yang si pemburu ucapkan di sini merupakan sumpah Angkatan Laut Amerika yang disebut Rifleman's Creed. Dan scene ini juga sepertinya merefer ke film berjudul Full Metal Jacket, yaitu di scene ini. This is my rifle. There are many like it, but this one is mine. This is my rifle. There are many like it, but this one is mine.
Sementara di sisinya Shikanoko, dia bersiap untuk bertarung dengan menggunakan tanduknya yang ternyata bisa digabung dan berubah jadi lightsaber. Scene ini tentu saja merefer ke senjatanya Darth Maul dari film Star Wars. Dan terakhir, kita akhirnya sampai juga di episode ke-12. Episode ini bercerita mengenai Shikanoko yang lagi diincar oleh organisasi bernama Shikanohana, atau bahasa Inggrisnya disebut Deer's Den. Nah, keseluruhan episode ini, terutama bagian gulatnya, semuanya merupakan parodi dari anime jadul berjudul Tiger Mask, dan organisasi Shikanohana yang Shikanoko sebutkan tadi merupakan plesetan dari organisasi di anime Tiger Mask yang disebut Toranohana atau Tiger's Den. Bukan cuma itu, gambar rusa yang ada sayapnya ini merupakan plesetan dari gambar singa bersayap yang ada di opening anime Tiger Mask. Di episode ini juga, mereka lagi-lagi ngadain lomba di atas panggung. Dan kalau kalian perhatikan spanduknya atau apalah ini namanya, di sini ada bagian yang ketutup dengan kertas. Detail ini mau ngasih tahu kita kalau panggung yang mereka pakai saat ini adalah panggung yang sama dengan yang ada di episode 2. Tapi karena mereka tidak mau bikin spanduk baru, jadinya mereka malah numpuk tulisan yang lama dengan tulisan baru. Setelah dari sini, mereka balik lagi ke ruangan klub dan kali ini mereka ngebahas soal tantangan dari Sento. Nah, kalau kalian sadar, selagi mereka sibuk ngebahas soal tantangannya Sento, di sini Bashame malah sibuk sendiri. Bisa kita lihat kalau Bashame lagi ngurus anak ayam dan di dekatnya terdapat guci berisi buah berwarna merah. Nah, alasan kenapa di sini Bashame sibuk ngurusin anak ayam terhubung ke bagian akhir episode 10, yaitu setelah Bashame selesai menanam padi di sawahnya. Di sini Bashame bertanya apa hal berikutnya yang perlu dia lakukan. Lalu Koshian menyarankan Bashame untuk ngebuat acar plum. Makanya di episode 12 ini kita diperlihatkan Bashame yang lagi ngumpulin plum di dalam guci. Selain itu, di episode 10 juga Bashame ngomong kalau dia kepengen makan telur dengan nasi dan Koshian menambahkan kalau dia kepengen yakitori. Jadi, alasan kenapa Bashame sibuk ngurus anak ayam di episode 12 karena dia kepengen ngerawat anak ayam itu sampai akhirnya besar dan bertelur, biar nanti telurnya dimakan pakai nasi dan ayamnya dipotong buat jadi yakitori. Salut gua sama Bashame. Ada opsi yang gampang, Pak. Tinggal beli bahan-bahan di toko. Tapi Bashame lebih milih opsi yang susah. Hebat. Nah, itu tadi sedikit detail yang berhasil gue temukan dari anime Shikanoko no Kono Kokosh Tantan. Gue rasa itu aja sih untuk konten ini. Ini konten udah panjang banget dan lama banget gue buatnya. Semoga kalian suka sama detail-detailnya. Kalau kalian pengen support gue, kalian bisa like dan share video ini. Bisa juga dengan nyawer Let's Saweria atau gabung member. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di konten detail kecil lainnya. Dan bye-bye. Shikanoko no Kono Kokosh Tantan. Shikanoko no Kono Kokosh Tantan.